Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 886. Meskipun keluarga Li bukan kekuatan besar di alam kosmos, keberadaannya di dunia bawah sepenuhnya berbeda. Di dunia Wanfa, seluruh bintang Tianqian adalah wilayah keluarga Li. Karena mereka berasal dari alam tertinggi, banyak kekuatan lain di sekitarnya yang enggan menyinggung mereka. Di 3000 dunia besar, ada banyak kekuatan seperti keluarga Li yang bermigrasi dari alam tertinggi. Namun, bagi kekuatan yang ada di 3000 dunia besar, ingin meninggalkan tempat ini dan mencari ruang untuk bertahan di alam tertinggi adalah sesuatu yang sangat sulit. Dengan menaiki monster pelahap dewa, Luo Xiu langsung melesat memasuki bintang Tianqian. Tak lama setelah ia tiba, seberkas cahaya melesat cepat mendekatinya, seorang kultivator tingkat Raja Dewa dari keluarga Li. "Siapa kamu? Apa tujuanmu datang ke bintang Tianqian?" Kultivator itu menatap Luo Xiu dengan waspada. Meskipun monster pelahap dewa telah mengecilkan tubuhnya, aura kebrutalan dan keganasannya masih begitu kuat hingga bisa membuat seorang Raja Dewa merasa ketakutan. Luo Xiu tidak menunjukkan sikap agresif, ia langsung menjawab dengan tenang, "Aku datang ke bintang Tianqian untuk menemui seseorang dari keluarga Li, namanya Liu." Mendengar nama Liu, wajah Raja Dewa dari keluarga Li itu berubah sedikit, tetapi sikapnya malah menjadi lebih dingin. Ia mundur selangkah dan berkata, "Keluarga Li tidak memiliki orang bernama Liu. Silakan pergi, tidak ada orang dengan nama itu." Luo Xiu mengerutkan kening, intuisi dan pengalamannya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di keluarga Li. Monster pelahap dewa bisa merasakan perubahan emosi Luo Xiu. Matanya yang berwarna merah darah mulai memancarkan tekanan yang luar biasa, menyebarkan aura mengerikan yang membuat Raja Dewa dari keluarga Li itu gemetar. Namun, Luo Xiu tidak menghiraukannya. Ia melanjutkan pertanyaannya dengan suara dingin, "Bagaimana dengan Li Feichen?" Mendengar nama ini, ekspresi Raja Dewa keluarga Li kembali berubah. Setelah hening sejenak, ia menjawab, "Li Feichen dulu memang seorang tetua keluarga Li, tapi sekarang dia bukan siapa-siapa lagi. Keluarga Li tidak menyambutmu, silakan pergi." Meskipun tertekan oleh aura monster pelahap dewa, nada bicaranya tetap menunjukkan bahwa ia tidak ingin membicarakan masalah ini lebih jauh. Wajah Luo Xiu menjadi semakin dingin. Ia memiliki ingatan penuh sebagai Liu, dan Li Feichen adalah ayahnya dalam kehidupan sebelumnya. Meskipun hanya memiliki hubungan ayah anak selama belasan tahun, hubungan itu tidak akan pernah bisa dihapus begitu saja. Dengan suara rendah yang dipenuhi tekanan, Luo Xiu berkata, "Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi di keluarga Li." Tekanan yang ia keluarkan langsung membuat Raja Dewa keluarga Li itu pucat pasi. Pria itu membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba sebuah suara dingin terdengar di udara. "Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan Li Feichen? Apa tujuanmu datang ke bintang Tianqian?" Suara itu datang bersamaan dengan seberkas cahaya yang melesat cepat, memperlihatkan sosok seorang wanita. Matanya penuh kewaspadaan dan permusuhan saat menatap Luo Xiu, "Hormat kepada tetua." Raja Dewa keluarga Li itu segera memberi hormat dengan hormat. Luo Xiu pun mengalihkan pandangannya ke arah wanita itu. Wanita ini memiliki kultivasi tingkat awal Dewa Kaisar. Dengan kedudukan keluarga Li di bintang Tianqian, seseorang di tingkat Dewa Kaisar memang pantas menjadi tetua keluarga. "Jika kamu seorang tetua keluarga Li, maka beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi." Luo Xiu berkata dengan suara dingin. Wanita itu mengerutkan alisnya. Di wilayah ini, keluarga Li adalah penguasa yang tak tergoyahkan. Namun, pria di depannya tidak menjawab pertanyaannya dan malah menuntut jawaban darinya. Sebagai seorang tetua Dewa Kaisar, ini jelas tidak bisa diterima. "Kau kurang ajar. Berani sekali kau tidak menghormati tetua keluarga Li." Raja Dewa keluarga Li yang tadi terlihat ketakutan kini berusaha menunjukkan kesetiaannya. Dengan ekspresi marah, ia langsung melangkah maju dan membentak Luo Xiu. "Namun, pergi." Luo Xiu bahkan tidak repot-repot menjelaskan. Dengan satu gerakan tangannya, ia mengirimkan gelombang energi yang sangat kuat. Raja Dewa itu langsung terlempar ke langit, berubah menjadi titik hitam kecil di kejauhan, hingga akhirnya lenyap dari pandangan. Ekspresi wanita itu berubah drastis. Ia tidak menyangka pria di depannya begitu berani menyerang di wilayah keluarga Li. Mata wanita itu berkilat penuh kewaspadaan. Ia langsung mundur selangkah, bertanya dengan suara dingin, "Siapa kau sebenarnya?" Namun, Luo Xiu hanya menatapnya dengan tatapan tajam dan berkata, "Kau tidak berhak bertanya. Jika aku ingin membunuhmu, aku bahkan tidak perlu menggerakkan satu jari pun." Saat kata-katanya keluar, monster pelahap dewa mengaktifkan bidang kekuasaannya, segera mengurung wanita itu dalam tekanan absolut. Wanita itu merasakan tubuhnya menjadi kaku, bahkan jiwanya gemetar di bawah tekanan dari monster pelahap dewa.
Namun sebelum ia bisa melawan, Luo Xiu mengaktifkan teknik serangan jiwa. Sebuah pedang energi jiwa keluar dari dahinya dan menembus langsung ke dalam lautan kesadaran wanita itu. Dalam sekejap mata, pertahanannya runtuh, dan Luo Xiu melihat semua kenangan dalam pikirannya. Dari ingatan wanita itu, Luo Xiu akhirnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di keluarga Li. Dan ternyata, semua ini memiliki hubungan erat dengannya. Saat dulu Luo Xiu meninggalkan Li Yu dan Ye Haoran di tempat ini, ia telah memberikan mereka warisan berharga, gulungan formasi, kitab alkimia, serta teknik dan seni bela diri dari bayangan reinkarnasi. Namun justru karena ini, bencana datang kepada mereka. Banyak kekuatan besar mengincar mereka, ingin merebut warisan itu. Dengan satu gerakan kesadaran, Luo Xiu membuat wanita itu pingsan, lalu monster pelahap dewa mengeluarkan raungan dahsyat. Suara menggelegar mengguncang seluruh bintang Tianqian. Dengan ini, kehadiran Luo Xiu telah diumumkan kepada seluruh keluarga Li. Dalam hitungan detik, monster pelahap dewa telah melayang di atas kediaman keluarga Li. Ekor hitamnya yang keras seperti baja melesat bagaikan cambuk raksasa dan menghantam pertahanan formasi keluarga dengan kekuatan luar biasa. Krek, dengan satu pukulan, pertahanan formasi keluarga Li langsung retak. Sebagai binatang suci tingkat puncak penguasa dewa, monster pelahap dewa kini memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan kaisar dewa. Dengan formasi pertahanan keluarga Li yang hanya berada di tingkat 4, bahkan tanpa bantuan Luo Xiu, monster pelahap dewa dapat menghancurkannya dengan mudah hanya dengan kekuatan fisik murni. Selama Luo Xiu tidak memberi perintah untuk berhenti, monster pelahap dewa akan terus menyerang. Kedelapan cakarnya menggali dan merobek pertahanan formasi, menyebabkan lapisan cahaya formasi berguncang dengan keras. Suara retakan terus bergema di udara. Tak butuh waktu lama, boom. Formasi pertahanan keluarga Li meledak menjadi serpihan cahaya, pecah bagaikan hujan bintang di langit malam. Baru pada saat itu, para anggota keluarga Li akhirnya menyadari apa yang terjadi. Puluhan sosok langsung melesat keluar dari dalam kediaman keluarga, berdiri di langit dengan ekspresi marah. Siapa yang berani menghancurkan formasi pertahanan keluarga Li? Puluhan orang yang muncul adalah tetua keluarga Li, yang semuanya berada di tingkat kaisar dewa. Mereka mengeluarkan tekanan energi yang luar biasa, menatap Luo Xiu dengan tatapan penuh amarah. Namun, di antara mereka, ada beberapa orang yang wajahnya tampak lebih serius dan hati-hati. Mereka menyadari sesuatu formasi pertahanan keluarga Li adalah formasi tingkat 4 yang cukup kuat untuk bertahan dari serangan seorang penguasa dewa puncak. Namun lawan mereka dapat menghancurkannya dalam hitungan detik sebelum mereka bahkan sempat bereaksi. Itu artinya, orang ini bukanlah musuh biasa. Diam, sebuah suara berat menggema. Orang yang berbicara bukanlah Luo Xiu, melainkan seorang pria tua yang mengenakan jubah ungu, berdiri di antara para tetua keluarga Li. Pria tua ini menatap Luo Xiu dan monster pelahap dewa dengan mata penuh kewaspadaan, sebelum akhirnya membungkuk sedikit dan berkata dengan sopan, "Saya Li Hongwen dari keluarga Li. Tidak tahu apa yang telah dilakukan keluarga Li kepada Anda hingga Anda menyerang formasi pertahanan kami." Dari sikapnya, jelas bahwa ia tidak ingin memulai pertarungan. Ia tahu bahwa siapapun yang bisa menghancurkan formasi keluarga dalam sekejap pasti adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dari puluhan orang yang keluar dari keluarga Li, hanya Li Hongwen yang berada di tingkat penguasa dewa, itu pun hanya tingkat awal. Dengan kekuatan seperti itu, ia tidak memiliki harapan sedikit pun untuk menang melawan lawan seperti Luo Xiu. Luo Xiu menatapnya dengan dingin, lalu berkata, "Aku mendengar bahwa temanku, Liu, mengalami masalah di sini. Aku ingin tahu, bagaimana kalian akan menjelaskannya kepadaku." Mendengar ini, Li Hongwen mengerutkan alisnya. "Tuan, ini adalah urusan internal keluarga Li. Meskipun Anda adalah teman Liu, Anda tidak memiliki hak untuk ikut campur, bukan?" "Hak?" Luo Xiu tiba-tiba tertawa dingin. "Kau sudah hidup selama ratusan ribu hingga jutaan tahun, tetapi masih tidak memahami satu hal. Di dunia seni bela diri, yang kuatlah yang memiliki hak. Jika aku ingin ikut campur, kau pikir kau bisa menghentikanku?" Boom! Tekanan energi yang luar biasa tiba-tiba meledak dari tubuh Luo Xiu. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan tambahan, auranya kini setara dengan penguasa dewa tahap akhir. Namun, itu belum semuanya. Monster pelahap dewa juga melepaskan tekanan domainnya, menyelimuti seluruh langit di atas keluarga Li. Dua tekanan energi yang mengerikan menghantam puluhan tetua keluarga Li dalam sekejap. Dalam hitungan detik, puluhan penguasa dewa langsung kehilangan kemampuan untuk bergerak. Li Hongwen gemetar ketakutan. Ia tidak bisa bergerak, bahkan energi dalam tubuhnya terasa terkunci. Dalam situasi seperti ini, jika lawan ingin membunuhnya, ia bahkan tidak akan bisa mengangkat satu jari pun untuk melawan. Bagaimana bisa Li Feichen dan anaknya memiliki kenalan sekuat ini? Ketika Li Hongwen mulai menyerah pada situasi ini, tiba-tiba, boom! Sebuah kapal perang melesat dari kejauhan, terbang melintasi langit dengan kecepatan tinggi. Di atas dek kapal perang, 3 sosok berdiri tegap. Yang berada di paling depan adalah seorang pria muda yang berdiri dengan angkuh, kedua tangannya disilangkan di belakang punggungnya. Luo Xiu melihat pria itu dan tersenyum dingin.
Ia mengenal orang ini, Mu Zixiao, pewaris keluarga Mu, salah satu keluarga terkuat di dunia Wanfa. Di sisi Mu Zixiao, berdiri dua orang lainnya, salah satunya adalah seorang pria berpakaian hitam, dengan sebuah pedang besar di tangannya. Yang lainnya adalah seorang wanita mengenakan baju perang ringan berwarna ungu muda, dengan sebuah busur besar di punggungnya. Meskipun kedua orang ini hanya berada di tingkat Kaisar Dewa, jelas mereka adalah bakat baru yang sedang dipersiapkan oleh keluarga Mu. Karena pewaris lama keluarga Mu, Mu Shaohuang, telah mati, keluarga mereka harus mencari generasi baru. Namun, yang lebih menarik perhatian Luo Xiu adalah bahwa Mu Zixiao kini telah mencapai tingkat pertengahan penguasa dewa. Jelas, keluarga Mu sangat mendukungnya, ingin segera membantunya mencapai tingkat Kaisar Dewa dan menjadikannya pemimpin keluarga berikutnya. Luo Xiu, ternyata kau. Begitu melihat Luo Xiu, Mu Zixiao langsung mengenalinya. Ekspresinya seketika berubah menjadi gelap. Bagaimana mungkin ia bisa melupakan penghinaan terbesar dalam hidupnya? Di altar pemakaman, ia pernah ditangkap dan disegel oleh Luo Xiu. Bahkan jika ia suatu hari menjadi pemimpin keluarga Mu, insiden itu akan selamanya menjadi noda dalam sejarah hidupnya. Sekarang, mereka bertemu kembali. Dan kali ini, Mu Zixiao tidak berniat membiarkan Luo Xiu lolos begitu saja. Bersambung.